Ya, baik. Assalamualaikum Bu Gita, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Yofi, alhamdulillah baik. Pak Yofi, bagaimana kabarnya Pak Yofi? Alhamdulillah sangat baik, sangat semangat di sini. Baik Bu Gita, kita sekarang akan berbincang ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Gita. Apa Bu Gita lebih suka menyebutkan dengan kata tantangan atau permasalahan di sini? Sepertinya saya lebih suka tantangan, Pak. Oh, kenapa itu Bu? Ibu lebih memilih tantangan daripada masalah. Boleh saya tahu tidak Bu? Kalau menurut saya, kalau masalah tuh kayak berat ya Pak, rumit gitu, kayak sulit gitu sifatnya. Nah, kalau tantangan ada gitu motivasinya gitu untuk kita atau saya gitu ya dalam menghadapi tantangan tersebut gitu Pak, untuk diselesaikan, untuk dilewati gitu, daripada istilah masalah atau yang membuat rumit gitu ya Pak. Mantap sekali, Bu. Baik. Bu Gita di sini orangnya suka tantangan ya. Oke. Suka Pak. Baik. Tantangan apa yang Ibu Gita hadapi saat ini? Boleh kita perbincangkan? Oh iya, pas banget nih Pak. Saya tuh lagi ada hal yang, oh ini tantangan banget nih buat saya. Saya tuh merasa bingung ya Pak ya, dalam menghadapi anak-anak murid saya yang kelas rendah gitu ya Pak, kelas 3 SD gitu. Nah, akhir-akhir ini saya tuh lihat mereka makin berkurang gitu kepeduliannya terhadap lingkungan, khususnya lingkungan kelas gitu. Jadi setiap jam istirahat gitu, terlihat gitu sampah menumpuk dari bekas jajanan mereka. Itu yang membuat akhirnya belajar pun jadi kurang nyaman gitu, Pak. Hmm, baik, baik, baik. Jadi saya melihat bahwa Bu Gita punya tantangan bahwa kepedulian anak itu semakin berkurang ya. Dan Betul. dari segi sampah itu menumpuk ya, menumpuk, dari kepedulian anak juga tidak ada gitu ya. Oke, dengan ucapan kita kali ini semoga Bu Gita lebih mendapat gambaran hal yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ya Bu Gita ya. Baik. Amin, Pak. Baik. Menurut Bu Gita, alasan hal tersebut bisa terjadi itu kenapa ya Bu Gita? Apakah Bu Gita punya sesuatu yang sudah dilihat gitu di lapangan? Kalau saya lihat sih, Pak, karena pedagang di sekolah gitu ya Pak, sangat banyak bahkan hampir semua gitu menggunakan kemasan plastik gitu, kemasan yang sekali pakai, apalagi yang mengerikannya itu styrofoam, botol-botol plastik. Akhirnya anak pun kan pasti jajan ya Pak ya, Mm-mm. suka jajan gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan kepedulian mereka terhadap lingkungannya sedang misalkan menurun atau kendor gitu, akhirnya ya minum makan buang asal gitu atau buang di tempat sampah tapi jadi Hmm. penuh gitu tempat sampahnya. Mm-mm. Oh, oke. Apakah ada hambatan karena tantangan tersebut yang mengakibatkan Ibu Gita sulit meraih tujuan Ibu Gita di mungkin ini karena Ibu profesinya sedang di sekolah ya? Kelas Iya berapa? Pak, Tingkat SD ya Bu ya? iya Pak, 3 Eh, SD Pak. 3 SD. Apakah ada hambatan tidak Bu dari tantangan tersebut untuk mengakibatkan Ibu Gita itu sulit untuk meraih tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan gitu? Hambatannya itu yang utama ya Pak ya dari anaknya Mm-mm. mungkin ya Pak. Jadi belum terbiasa dengan apa, belum terbiasa makan, jadi nggak bawa bawa bekal aja gitu dari rumah kan sehingga Hmm. kurang gitu kan plastik-plastik seperti itu. Karena memang di lingkungan pedagangnya bisa jadi mereka belum dapat ya seperti bekerja sama gitu untuk mengurangi penggunaan plastik khususnya di lingkungan sekolah gitu ya Pak. Baik, baik. Kita sudah mengetahui tantangannya ya Bu ya di Iya sana. Pak. Menurut Bu Gita nih, kekuatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mengatasi hal tersebut mungkin? Apakah sudah terpikirkan yang
yang dimiliki Ibu Gita sekarang untuk kondisi tantangan tersebut? Mungkin yang saya rasa gitu ya Pak, yang saya miliki itu mungkin karena saya, sebagai wali kelas gitu ya Pak, saya terpikir saya nih bisa membuat atau mengajak anak-anak melakukan pembiasaan yang baik gitu dalam menanamkan karakter peduli lingkungan. Ataupun saat upacara bendera, saat saya menjadi pembina, saya juga bisa nih menyampaikan amanat atau pesannya untuk mengajak anak-anak di sekolah, peduli kembali terhadap lingkungan di sekolah, seperti itu, Pak. Baik, Bu, mantap sekali Ibu punya punya kapabilitas di sana ya, Bu, ya? Baik. Alhamdulillah. Menurut Ibu Gita ini dengan kemampuan Ibu Gita sekarang, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Apakah mungkin, Mmm, solusi konkret mungkin, yang sudah terpikir mungkin? Karena kan kita berhadapan dengan kondisi, kalau nggak salah disiplin dengan anak ya, disiplin anak tentang sampah ya, iya seperti itu iya, ya? betul, Pak. Betul, Pak, Apakah mungkin dalam mendisiplinkan mereka untuk menjaga kebersihan sepertinya strategi yang akan saya lakukan itu pertama mungkin mengingatkan terus-menerus gitu ya, apalagi mhm, anak-anak kelas rendah yang memang harus diingatkan gitu. Juga kembali menerapkan dan menguatkan kembali pembiasaan baik peduli lingkungan gitu, Pak. Dan tentunya saya pasti akan belajar untuk mencontohkan gitu, karena anak-anak seusia itu tuh memang harus dicontohkan daripada diomongin terus gitu ya, mhm Pak. mhm mhm. Mencontohkan bagaimana sih kepedulian terhadap lingkungan. Misalkan nanti coba saya mungkin bawa alat dan wadah makan buat jajan seperti itu kali ya, Pak. Mhm mhm mhm. Baik baik Itu. Bu Gita, di sini mempunyai pemikiran bahwa ya jadi contoh role model teladan ya ataupun menginisiasi Ya, anak untuk, tidak membuang sampah sembarangan atau disiplin ya. Salah satunya mungkin Ibu Gita membawa perbekalan sendiri ya, itu konfirmasinya ya. ya, betul Bu? Ya, Oke, betul, Pak. ini dapat menjadi solusi juga Bu untuk tantangan yang dihadapi, Mmm, namun apakah, ada efek yang ditimbulkan dalam solusi yang digulirkan? Ataupun mungkin ada, alternatif solusi yang mungkin meminimalisir kondisi yang kurang diharapkan gitu ya. Contohnya mmm. mungkin, eee, ya dengan membawa bekal, apakah dimungkinkan gitu? Oh, ya mungkin efeknya saya sih berharap efeknya positif ya, Pak, ya. Tentunya bagi sikap dan karakter mereka gitu, Pak. Cuma mungkin kalaupun, misalkan ada efek lainnya, misalkan ada komplain atau apa dari orang tua misalkan, mungkin saya akan lebih melibatkan orang tua dan mensosialisasikannya terus kepada orang tua, seperti itu, Pak. Mmm, baik baik. Jadi saya konfirmasi ulang Bu, Ibu mempunyai strategi solusi itu nanti, untuk, membawa bekal makanan ya? Wadah makanan ya? Iya betul, Pak, membawa wadah makanan buat jajan gitu, Pak, biar biar Mhm. nanti kalau jajan itu langsung di tempat wadahnya aja, nggak di plastik gitu, Pak. Baik baik. Itu mungkin, salah satu, opsi yang mungkin bisa untuk mendisiplinkan anak ya, mendisiplinkan anak dan, Insyaallah, Pak. aware atau peduli, akan lingkungan. Baik Bu Gita, eee, dari strategi mungkin sudah diberikan barusan, cuman apa langkah awal yang Bu Gita, akan coba lakukan? Sepertinya saya pertama akan mengkoordinasikan dulu ya, Pak, kepada pimpinan saya gitu. Mhm. Kemudian juga dan saya pun bisa menerapkan pembiasaan, kembali menerapkan lagi gitu secara konsisten. Lalu tentunya tadi saya memberi contoh dulu nih, "Nih Ibu bawa alat makan sendiri nih untuk jajan." Mhm. Selain kepada ke anak juga ke rekan guru, jadi agar semuanya juga ikut, mengikuti gitu, Pak. Dan oh Mmm. iya,
dan tidak lupa juga sepertinya saya memang harus melakukan kesepakatan juga ya dengan pedagang di sekitar, misalkan, tolong dilayani gitu ya untuk anak yang membawa alat makan gitu. Jadi, jangan langsung dikasih plastik gitu, Pak, seperti itu. Mantap sekali idenya yang sudah terpikirkan di sini. Ya, Bu Gita, di sini sudah terpikiran rencana-rencana dari langkah awal, mungkin sampai langkah akhir kelihatannya. Oke. eh Coba kita runtutkan mungkin ya dari rencana yang Ibu Gita barusan bilang, apa butuh berapa lama Bu Gita untuk mengaplikasikan strategi tersebut? Mmm, sepertinya, butuh waktu yang panjang ya, Pak. Jadi saya ingin kebiasaan ini tuh terus terbiasa gitu untuk anak. Jadi misalkan saya akan coba mulai dari secepatnya gitu di minggu ini misalkan, lalu dan terus dilakukan setiap hari dan seterusnya bahkan dioptimalkan terus seperti itu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Oke, kalau tadi mungkin kita sudah rencanakan ya, tolak ukur dari strategi Ibu apa ya kalau kita kita simpulkan? Mmm, hal yang saya pikir itu sukses gitu ya, Pak, ya, tolak Hmm, ukurnya mungkin, lingkungan kelasnya berkurang gitu, sampah plastik, kemudian kembali kondusif, bersih gitu, saat setelah jam istirahat dan itu sih, Pak, hmm. anak-anak memang aware gitu, saling mengingatkan ke anak-anak. Yang lain kalau misalkan, "Yuk kita kurangi sampah plastik," misalkan ada yang nggak membawa, jadi saling mengingatkan juga gitu, Pak. Baik. Nah, ini timbul pertanyaan, Bu. Mungkin apabila pada pengaplikasiannya nih, Bu, di tengah-tengah ataupun mungkin di akhir nih, tiba-tiba berbeda dari apa yang kita harapkan gitu. Ada yang mengganggu ataupun bagaimana? Apakah ada yang tidak menerima atau seperti apa? Nah, ini apakah ada nggak terlintas nggak dari Bu Gita? Sepertinya saya awal kalau menghadapi hal yang mengganggu atau berbeda nantinya gitu ya, Pak, mungkin saya akan Mm-mm. menguatkan kembali kenapa kita melakukan itu, misalkan berawal dari Mm-mm. masalah apa sih, nah ini masalahnya gitu. Mm-mm. Menguatkan kembali, terus akhirnya kembali membiasakan dan mensosialisasikannya dan mengkomunikasikannya dengan baik gitu kepada semua pihak, seperti tentunya anak, guru, dan pastinya orang tua gitu, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, Bu. Nampaknya Ibu sangat memahami tantangan yang dihadapi dan Ibu pun mampu menemukan solusinya ya di sini. Namun apakah yang terlibat selain Ibu dan tadi siapa pedagang dan yang lainnya, apakah ada orang lain juga yang terlibat, Bu? Sehingga Mmm, bisa berjalan lancar gitu rencana yang Ibu bikin sekarang? ya sangat ada, Pak. Seperti misalkan, saya libatkan tentunya rekan guru, pimpinan misalkan, kemudian utamanya orang tua ya, Pak, ya, karena kan Mm-mm. mereka yang apa ya, mengingatkan anak membawakannya, membawakan alat wadah makan itu, gitu. Jadi Mm-mm. itu sih, Pak, yang akan terus saya, libatkan gitu dalam, rencana tadi itu, Pak. Baik. Oke, siap. Nah, ini menurut Bu Gita, apa Bu Gita perlu pertimbangan sebelum Bu Gita memulai rencana Ibu Gita gitu? Ada pertimbangan khusus tidak untuk memulai? Pertimbangan khususnya itu oh iya, karena kan mungkin, eee, tadi rencana saya kan mengajak anak untuk membawa alat bekal makanan ya, Pak, ya. Hmm, Kan bisa jadi kan yang jarang bekal takutnya mungkin belum punya wadah bekal atau seperti apa gitu kan, khawatirnya hmm, memberatkan. Jadi yang pertama mungkin saya akan mengkomunikasikan ke orang tua gitu, mengedukasikan kepada mereka tentang kenapa sih kita melakukan ini, berawal dari apa, misalkan diajak dulu, kita beritahukan dulu,
masalahnya tuh berawal dari apa, gitu. Sehingga akhirnya terciptanya pembiasaan peduli lingkungan yang tadi Pak, misalkan dengan itu Mhm. kita dapat mengurangi sampahnya bisa dengan membawa alat makan nih untuk mengurangi plastik di sekolah, seperti itu Pak. Oke, mantap sekali. Nah ini ketika sebelum Bu, nah ini di akhir nih, dengan apa yang telah dilakukan Bu Gita, apakah ada hal yang bisa menghentikan Bu Gita untuk terus melakukan hal tersebut? Untuk menginisiasi Mmm, murid seperti itu, apakah ada yang bisa menghentikan Bu Gita? Insya Allah tidak sih ya Pak, karena menurut Hmm. saya ini baik gitu ya untuk anak-anak gitu. Karena Oke, kebiasa baik. karakter ini penting gitu Pak untuk anak-anak. Mhm. Oke, baik. Saya melihat Ibu Gita ini sangat berkomitmen di sini untuk terus menghadapi tantangan yang Ibu Gita hadapi ya. Saya sangat mendukung dengan apa yang dilakukan Bu Gita. Bu Gita nampaknya kita berada di ujung perbincangan sekarang ya Bu, karena dilihat komitmennya sangat baik. Lalu lalu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu Gita sekarang terhadap tantangan yang Ibu Gita hadapi? Alhamdulillah Pak, jadi terfikirkan gitu Pak, jadi memunculkan inspirasi dari diskusi kita tadi ini, saya dapat tahu apa yang selanjutnya saya akan lakukan, seperti itu Pak, Hmm. untuk Baik. menghadapi tantangan yang saya hadapi. Baik, alhamdulillah ya, optimis ya Bu ya. Baik. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan tantangan yang dihadapi dapat terselesaikan ya dengan baik. Tetap semangat Bu Gita, di balik satu tantangan ataupun permasalahan terdapat banyak solusi ya. Satu tantangan banyak solusi mungkin ya yang tersedia insya Allah. Terima kasih juga karena Bu Gita sudah mengajak untuk berbincang mengenai ini. Saya sangat senang sekali. Terima kasih Bu Gita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak atas waktunya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat Bu.